Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilja Windardarini, NPM 200826026. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulang rawan pada blok neuroscience and locomotor. Untuk definisi, tulang rawan atau cartilage adalah jaringan ikat avaskular dan membutuhkan nutrisi dari kondrosit di dalamnya. Dengan difusi nutrisi dari pembuluh darah yang ditemukan pada lapisan pelindungnya atau yang disebut perikondrium. Nah, perikondrium adalah selubungan jaringan ikat padat tidak teratur yang melapisi sebagian besar tulang rawan yang ditemukan di dalam tubuh. Nah, satu-satunya tempat di mana perikondrium tidak ada adalah di dalam kapsul sendi. Misalnya, sendi pergelangan kaki, lutut, pinggul, dan bahu. Di sini, kondrosit harus diberi nutrisi oleh cairan sinovial yang disekresikan oleh membran sinovial yang melapisi kapsul sendi. Nah, perikondrium dapat dibagi lagi menjadi dua lapisan. Yang pertama itu fibrosa luar, terus yang kedua tuh lapisan seluruh dalam. Nah, lapisan fibrosa luar, kolagen tipe 1, fibroblast, dan pembuluh darah. Kalau lapisan sel dalam, sel-sel kondrogenik berasal dari sel-sel mesenkim dan ditakdirkan untuk menjadi kondrosit. Sel-sel ini berbentuk gelondong dan tampak lebih sempit dibandingkan dengan kondrosit dewasa. Sel-sel kondrogenik pada lapisan sel ini dalam tersusun di atas kondrosit di bawahnya dan akhirnya berkembang menjadi kondrosit yang mensekresi matriks. Oleh karena itu, matriks tulang rawan baru diendapkan dari luar ke dalam yang dikenal sebagai pertumbuhan aposisional. Tanpa perikondrium, pertumbuhan terjadi melalui pertumbuhan interstisial di mana kondrosit berjajar secara longitudinal di sepanjang sumbu panjang tulang dan mensekresi matriks sehingga tulang memanjang. Jenis pertumbuhan ini khas pada lempeng episis tulang panjang. Terus ada jenis-jenis tulang rawan. Tulang rawan hialin yang pertama itu tersusun dari kolagen tipe 2 matriks basofilik, tersusun dalam kelompok isogen, ditemukan pada ujung artikular tulang panjang di kapsul sendi, laring, trakea. Perikondrium terdapat di sebagian besar tempat yaitu kecuali artikular tulang panjang. Tulang rawan hialin ini terpendam dalam matriks intersel tulang rawan. Hialin mempunyai sel-sel yang dikenal sebagai kondrosit. Sel-sel ini menempati posisi demikian karena alasan berikut. Pada tempat akan dibentuk tulang rawan dalam embrio, sel-sel mesenkim memadat dan berdiferensiasi menjadi sel-sel kondroblast, yang kemudian mulai menghasilkan unsur makromolekul matriks tulang rawan. Pada saat yang sama, sel-sel pada bagian tepi mulai membentuk pembungkus fibrosa yang disebut perikondrium. Sel-sel pada lapisan paling dalam perikondrium berulang-ulang menghasilkan kondroblast baru yang meletakkan matriks tulang rawan baru di atas permukaan bagian yang telah terbentuk, sehingga lapisan paling dalam perikondrium ini disebut sebagai lapis kondrogeniknya. Nah, sebaliknya, sel-sel pada lapisan luar perikondrium berdiferensi menjadi fibroblast yang menghasilkan kolagen. Dan akibatnya, tulang rawan itu dibungkus jaringan ikat padat tidak teratur yang dikenal sebagai lapisan fibrosa perikondrium. Dalam keadaan tertentu, bagian fibrosa perikondrium menetap sebagai semasa dewasa, namun dalam keadaan lain, kedua lapisan itu menghilang, sehingga tulang rawan itu terbuka. Nah, tulang rawan sendi merupakan contoh rawan yang tidak dibungkus perikondrium. Sesudah kondroblast terpendam di dalam matriks tulang rawan, sel itu disebut sebagai kondrosit. Nah, sel itu kemudian tinggal dalam rongga-rongga kecil yang dikenal sebagai lakuna di dalam matriks yang dihasilkannya. Namun luas lakuna ini pada sajian MC disebabkan pengisutan atau artefak yang menimbulkan celah buatan di antara kondrosit dan dinding lakuna. Bila kondrosit dan dinding lakuna ini berhenti menghasilkan substansi intersel ke sekitarnya, lakuna tempat terdapat yang disebut lakuna primer. Namun, kondrosit ini mungkin tetap mampu membelah beberapa kali, dan bila demikian, ada kecenderungan sel-sel anak ini menetapkan dalam lakuna yang sama, saling terpisah oleh sekat tipis substansi intersel. Kadang-kadang masing-masing sel anak membelah lagi sehingga dengan demikian terdapat 4 sel dalam lakuna primer. Karena setiap kondrosit menyekresi cukup substansi intersel untuk membentuk sekat tipis di antara sama sel, maka sel-sel ini menghuni tempat yang disebut lakuna sekunder, dan karenanya lakuna sekunder disebut dengan sel nest. Semuanya terdapat dalam lakuna primer. Sel tulang rawan yang tampak dalam sel nest merupakan satu klon atau turunan sel asli yang menempati lakuna primer. Biasanya itu kondrosit berinti bulat dengan satu atau lebih anak inti. Mungkin terdapat glikogen dan lemak-lemak di dalam sitoplasma kondrosit besar. Kondrosit mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi. Biasanya hal ini mencerminkan derajat kematangannya.
Nah, kondrosit muda biasanya agak gepeng, kondrosit matang derajat mudanya yang matangnya itu cenderung besar dan bulat. Jadi ukuran merupakan petunjuk penting tingkat kematangan kondrosit. Dengan cara pembuatan sajian mikroskop elektron, kini jelas bahwa kondrosit hidup mengisi lakuna secara penuh. Tersebar di antara kromatin terurai dalam inti bulat loncong, terdapat kelompok kecil kromatin padat yang tampak pada tepi inti. Sitoplasmanya penuh dengan organel sekresi yang tersusun secara tidak terpolarisasi. Terdapat banyak sisterna, retikulum endoplasma kasar, dan biasanya melebar oleh produk sekresi. Juga terdapat cukup banyak glikogen dalam sitoplasmanya. Nah, yang kedua ada tulang rawan elastin. Terdiri dari kolagen tipe 2, serat elastis ditemukan di daun telinga, tabung pendengaran, epiglotis, perikondrium hadir. Nah, tulang rawan elastis ini merupakan bentuk tulang rawan yang sangat kenyal yang khusus diperuntukkan menahan akibat pembengkokan. Jenis tulang rawan ini menyokong telinga luar dan epiglotis. Tulang rawan elastis menyerupai tulang rawan hialin kecuali bahwa selain serat kolagen tipe 2 yang tersebar luas, matriksnya mengandung serat-serat elastin. Kondroblast menghasilkan sesama komponen matriks dan kemudian terbenang sebagai kondrosit di dalam matriks yang dihasilkannya. Sebagaimana hal terletak dalam lakuna dan terdapat beberapa sel-sel isogen. Lagi pula jenis tulang rawan ini tetap memiliki perikondrium sampai dewasa. Nah, yang ketiga itu ada fibrokartilago tersusun dari kolagen tipe 1. Matriks asidofilik dan berikatan dengan jaringan ikat padat teratur. Kondrosit tersusun dalam barisan paralel, perikondrium tidak ada. Tulang rawan fibrosa ini atau fibrokartilago ini dengan mudah dipelajari pada tempat tertanamnya tendo pada tulang rawan. Mendekati tempat tertanamnya, tendo berubah wujudnya. Pada tempat tendo tertanam ke dalam tulang rawan, kolagen dibentuk oleh kondroblast dan bukan oleh fibroblast. Pada tempat insersi, sel-selnya lebih besar dan lebih bulat daripada fibroblast dan berderet di antara berkas-berkas kolagen yang paralel. Di antara sel-sel ini terdapat matriks basofilik yang menyerupai matriks teritorium tulang rawan hialin atau matriks yang terpuas lebih gelap di sekitar sel-sel isogen pada bagian bawah. Di sekitar sini pun basofilia disebabkan kandungan glikosaminoglycans bersubstrat. Fibrokartilago bersifat avaskular dan semasa dewasa tidak memiliki perikondrium. Selain terdapat pada insersi tendo, fibrokartilago terdapat di simfisis pubis dan diskus invertebrata. Sekian saja, ini referensi yang saya gunakan. Saya tutup dengan baca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.